إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Kita lanjutkan kajian kita ke hadis berikutnya jemaah. Bab ma jaa fi adzabil qabri. Masih dalam kitabul janaiz, dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Bab sekarang adalah bab ma jaa fi adzabil qabr. Bab membahas tentang siksa kubur. Sebelumnya kita membahas tentang masalah mensolati orang yang memiliki hutang, kemudian mensolati orang yang bunuh diri. Sekarang masuk ke perkara berikutnya, itu azabul kubur, azab siksa kubur. Yang tentu dia adalah bahasan yang sangat terkait, sangat erat hubungannya dengan masalah jenazah. Setelah jenazah itu dimandikan, disolati, dibawa ke kuburnya, bagaimana cara dikuburkan, tinggal masalah apa kemudian tentang apakah dapat azab ataukah dapat siksa. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya azabul kubur haqqun, fitnatul kuburi haqqun. Fitnah kubur yaitu pertanyaan yang datang dari dua malaikat, itu adalah hak, kebenaran yang harus kita imani. Kemudian adanya siksa, azab adalah hak yang harus kita imani. Dan adanya nikmat di dalam kubur juga hak yang harus kita imani. Berbeda dengan kelompok ahli bid'ah seperti Mu'tazilah, mereka mengingkari adanya azabul kubur. Mereka tidak meyakini adanya azab kubur. Mereka tidak meyakini adanya siksa kubur, fitnah kubur. Kenapa? Karena menurut mereka dalil yang datang menjelaskan tentang azab kubur, fitnah kubur adalah hadis yang bentuknya tidak mutawatir, haditsul ahad. Jadi ini adalah salah satu syubhat ideologi mereka sehingga menolak adanya siksa kubur. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil berdalil dengan hadis ahad maupun mutawatir dalam urusan akidah. Azab kubur tentu masalah akidah, perkara yang tidak bisa kita ketahui kecuali dengan berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa ditemukan dengan inovasi, tidak bisa. Murni datang dari Nabi dan kita disuruh yakini. Dan Ahlus Sunnah meyakininya meskipun hadisnya itu bentuknya ahad. Hadis ada dua jemaah, ada mutawatir, ada namanya ahad. Mutawatir itu adalah hadis yang periwayatannya tidak dipertanyakan lagi, sudah sahih di seluruh kalangan ulama. Seperti sahihnya Al-Qur'anul Karim berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Al-Qur'an sekarang butuh sanad atau tidak? Tidak butuh sanad, dia sudah mutawatir. Itu wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis juga ada yang begitu, mutawatir. Seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua perbuatan bergantung dengan niat. Ini hadis sepertinya semua orang sudah tahu, penuntut ilmu maupun bukan penuntut ilmu. Mutawatir itu contohnya. Ahad lawanan dari mutawatir. Ya, ini periwayatannya tidak sampai kepada periwayatan mutawatir. Sehingga hadis ahad itu ada yang sahih, ada yang tidak. Nah, hadis ahad ini ditolak oleh orang Mu'tazilah untuk sebagai dalil dalam menetapkan akidah. Tidak bisa. Dia maunya itu akidah itu bahasannya harus datang dari Al-Qur'anul Karim dan hadis mutawatir. Kalau datang dari hadis yang ahad, tidak. Ahlus Sunnah sebaliknya. Ahlus Sunnah menetapkan masalah akidah meskipun datang dari hadis yang ahad diterima, asalkan dengan catatan hadisnya sahih. Itu mujmal, garis besar i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah azab kubur ini. Nah, di sini hadisnya ini salah satunya sekarang
tentang masalah azabul kubur. Qala haddatsana Abu Salamah Yahya ibn Khalaf al-Basri qala haddatsana Bishr ibn al-Mufaddal an Abdurrahman ibn Ishaq an Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qubira al-mayyit, apabila mayit telah dikuburkan, atau qala ahadukum, apabila seorang dari kalian mayitnya dikuburkan, atahu malakani aswadani arzaqani, datanglah dua malaikat warnanya hitam dan biru, hitam dan kebiru-biruan. Yuqalu li ahadihima, dinamakan salah satunya al-munkar wal akhar an-nakir. Dari itu populer di kita munkar dan nakir. Asalnya dari hadis ini. Al-munkaru wal akhar an-nakir. Dan tentu kita sudah ketahui, orang Islam itu rukun iman yang harus diimani, salah satunya beriman kepada malaikat. Antu'mina billah wa malaikatihi. Perkara gaib harus kita imani. Nomor 2 urutannya, antu'mina billah wa malaikatihi. Engkau beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya. Allah ciptakan makhluk namanya malaikat dari cahaya. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah dari apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Tidak ada yang bermaksiat malaikat. Tunduk semua. Karena Allah tidak menginstalkan dalam diri malaikat itu hawa nafsu. Beda dengan manusia, Allah instalkan ke dalam manusia hawa nafsu. Dari itu dalam diri kita ini ada dua sisi. Satu sisi malaikat, satu sisi setan. Setan itu hawa nafsu kita, satu sisinya malah malaikat. Ada dua aplikasi di kita ini jemaah ada. Dari itu ulama berbeda pendapat, lebih mulia mana malaikat atau manusia? Khilaf ulama, yang rajih lebih mulia manusia kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Malaikat disujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Disuruh sujud. Wasjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Menunjukkan manusia jenisnya lebih mulia secara garis besar. Tapi dikembalikan, kalau dia saleh lebih tinggi derajatnya dari malaikat. Tapi kalau maksiat, ya sudah sama setan tuh, sama iblis di neraka. Tinggal mana bagian dari diri kita ini jamaah yang menang, mana yang mau kita menangkan, hawa nafsu ataukah sisi kemalaikatan kita. Dan selalu berperang dalam diri kita dua hal ini. Setiap hari kita ini berjuang jamaah untuk melawan diri kita sendiri, mengikuti hawa nafsu atau ikuti bisikan sisi malaikat kita. Kalau ini sudah lempeng artinya sudah pas kita yakini, kita beriman adanya malaikat. Hanya Allah yang tahu bagaimana bentuk wujudnya. Hanya Allah yang tahu berapa jumlahnya, bagaimana ukurannya. Apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis itu kita imani tentang sifat malaikat. Di luar itu tidak boleh kita mengira-ngira. Tidak boleh kita mengira-ngira. Disebutkan dalam Al-Quran malaikat itu punya sayap. Uli ajnihatin mathna. Mereka adalah makhluk yang punya sayap. Sayapnya dari apa? Dari bulu atau dari apa? Wallahu a'lam. Sayap kan banyak. Ada sayap pesawat, ada sayapnya burung. Macam-macam, ada sayap sepak bola kan begitu. Beda-beda. Hakikat sayap malaikat hanya Allah yang tahu, kita nggak pernah lihat. Intinya dia punya sayap. Ini dua malaikat disebut al-munkar wal akhar an-nakir. Fayaqulan, mereka berdua berkata, "Ma kunta taqul fi hadzal rajul." Ini mayit itu dibangunkan setelah semua orang pulang. Ya, seperti itu kan, jenazah
sekaya-kayanya jenazah mayit itu, semulia-mulianya, sebesar-besarnya pengaruhnya di masyarakat jenazah itu, kalau sudah meninggal dunia dikuburkan pasti ditinggalkan. Tidak ada yang mau nginep di situ. Hatta istri antum yang paling cinta sama antum tidak mau nginep di kubur itu, pulang dia. Anak antum pun pulang, tidak ada. Selesai sudah. Hanya kenangan kita itu. Sampai di sini sudah selesai. La haula wala quwwata illa billah. Seperti itu. Jadi itu jangan ikut-ikut lah di dunia ini lah. Lampang-lampang aja kita. Sallallahu alaihi. Yani ma kunta taqul fi hadzal rajul. Yani apa yang kamu yakini terhadap laki-laki ini? Yani malaikat ini menampakkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilustrasi gambarannya di dunia ini kayak ada proyektor di depan kita, ditunjukkan ini siapa orang ini, kayak begitu. Ilustrasinya di hari ini di kuburan, wallahu alam. Intinya nih jenazah dipernampakkan, ditanya siapa orang ini. Mayit ini menjawab, maka yaqul huwa Abdullah wa rasuluh. Yani yang dikatakan orang dia adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan saya dulu bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bersaksi sungguhnya Nabi Muhammad itu hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti lurus jawabannya. Fayaqulan, kedua malaikat itu berkata kepada dia, qad kunna na'lamu annaka taqulu hadza. Kami sebelumnya sebenarnya sudah tahu kamu dulu mengatakan hal ini di dunia. Engkau mau beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma yufsahu lahu fi qabrihi 70 dhira'an fi 70. Kemudian diluaskan kuburannya seukuran 70 kali 70. Dhira'. Dhira' itu ini. Satu hasta, 70 kali 70, diluaskan. Intinya yufsah lahu fi qabrihi, diluaskan kuburannya. Thumma yunawwar lahu fihi, diberikan cahaya. Thumma yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, nam, tidurlah. Disuruh tidur. Fayaqul arji' ila ahli fa ukhbiruhum. Saya mau balik ke keluarga saya. Saya mau beritakan kepada mereka kalau saya tempatnya bagus di sini dikubur. Ini jenazah mau balik ke dunia karena gembira. Karena bawaan manusia kalau dapat berita gembira itu ingin berbagi kan kepada orang lain. Antum nih kalau dapat bonus besar, pasti antum ingin curhat kan ke istri antum, berbonus nih Bu, alhamdulillah. Kurang sedap rasanya itu surprise kalau nggak diceritakan kan begitu. Harus cerita dong ke istri atau ke orang tua, masya Allah dapat nih. Kalau cuma diamnya itu belum lengkap ceritanya, belum lengkap bahagianya. Dia harus cerita dulu. Jadi itu maklumi aja kalau orang mau dapat bonus, dia cerita tuh iyain aja lagi senang. Jangan suudzon ke dia, bilang ria ini enggak, dia senang tuh orang. Ingin berbagi. Keadaannya kubur begitu. Saya ingin balik ke keluarga saya ingin kasih tahu kalau saya di sini dapat nikmat dalam kubur. Tapi disuruh tidur, tidur saja. Nam ka naumatil arus. Tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Alladzi la yuqidhuhu illa ahabbu ahlihi ilaih. Di mana pengantin itu tidak dibangunkan kecuali oleh orang yang paling dia cintai, yaitu pasangannya. Gambarannya, orang kalau pengantin baru cepat enggak bangunnya? Cepat. Semalam itu enggak terasa, mau bangun lagi dia. Perlu tidur cepetan dah mau bangun gitu. Tidak terasa malam itu panjang. Artinya tidak terasa nanti dalam kubur bangun-bangun sudah kiamat. Jarak antara kematian kita sampai hari kiamat kan lama sekali dengan hitungan dunia. Antum bayangkan orang yang mati di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanam di dalam tanah di kuburan sampai sekarang belum kiamat. Sudah berapa ribu tahun di dalam tanah jamaah.
Selama itu. Hatta kita pun meninggal dunia misalnya di tahun ini, semoga Allah panjangkan usia kita. Meninggal dunia, entah kapan kiamatnya. Ratusan tahun kita akan ada dalam tanah. Nah, ini nikmatnya dia adalah apa? Disuruh tidur seperti tidurnya pengantin yang tidak terasa malam itu panjang karena bersenang-senang dengan keluarganya. Tidak terasa waktu itu berjalan karena kesenangan yang didapatkan. Bangun-bangun sudah, oh ternyata kiamat. Nikmat yang luar biasa. Ini apa namanya? Keutamaan orang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta yab'athahu Allah min madja'ihi dzalika, sampai Allah bangkitkan dia dari tempat tidurnya dalam kubur tersebut. Cepat terasa waktu, meskipun sudah ratusan tahun tidak terasa. Sama seperti Ashabul Kahfi, mereka tidur lama di dalam gua. 300 sinina wazdadu tis'a, 300 tahun. 300 tahun lebih dia tidur di dalam gua, tidak terasa bangun-bangun. Udah ratusan tahun ternyata. Gambarannya seperti itu, dalam kubur ribuan tahun bahkan, tapi tidak terasa karena nikmat. Bangun sudah kiamat. Nah, ini yang kita inginkan kan jamaah, maunya kita seperti ini. Maunya kita seperti itu. Kalau seperti ini jaminannya enggak apa-apalah mati sekarang. Biar cepat hari kiamat masuk surga. Capek juga di dunia kan. Banyak urusan ini, kesel itu, ini itu. Tapi kalau jaminannya surga, semua orang pengen mati. Yang muskilahnya itu adalah jaminannya tidak ada. Kalau jaminannya neraka, kagak ada yang mau mati kita. La haula wala quwwata illa billah. Dari itu kebalikannya di sini disebutkan oleh hadis ini, wa in kana munafiqan, tapi jika orang yang munafik ketika diperlihatkan ini siapa? Diuji dia oleh malaikat tadi, sami'tun nas yaqulun faqultu mithlah. La adri. Saya hanya mendengar kata orang begini begitu, saya hanya ngikut saja, saya tidak tahu siapa orang ini. Dia tidak mengenal hakikat Nabi Muhammad, tidak beriman sebetulnya dengan syariat Nabi Muhammad, munafik, zahirnya saja ngikut-ngikut. Tidak ada rasa cinta dalam dirinya kepada Rasulullah, kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Hanya seremonial saja. Kalau bahasa kita hanya KTP saja. Apa yang dia dapatkan? Qad kunna na'lamu annaka taqul dzalik. Kami tahu kamu dulu seperti ini, munafik, kata malaikat. Fayuqalu lil ardi, pun dikatakan kepada bumi, iltami'i alaihi, himpitlah dia. Kebalikan dari yang tadi. Yang tadi yufsahlah, diluaskan kuburannya. Yang munafik ini disuruh himpit. Itu yang lahat sudah kecil disuruh himpit lagi. Fatakhtalifu fiha adla'uh, sehingga bertentanganlah, persendian tulang-tulangnya, remuk tulang-tulangannya, bersilangan begini kan, dihimpit. Fala yazalu fiha mu'adzaban hatta yab'athahu Allah min madja'ihi dzalika, senantiasa seperti itu disiksa sampai hari kiamat. Betapa lamanya itu. Kalau orang munafik di zaman Nabi meninggal dunia sudah 1000 tahun yang lalu, sampai sekarang di kuburnya masih disiksa. Kiamat belum tiba. Sungguh sesuatu yang sangat mengerikan. Wal'iyadzubillah min dzalik. Baik jemaah, ini hal yang paling mendasar yang harus kita ingat. Dia bagian dari i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perkara inilah, hadis inilah yang menjadikan kita kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah motivasi kita untuk menjauhi maksiat. Dia salah satu motivasi kita untuk taat kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk bersedekah, untuk banyak beristighfar dan lain sebagainya. Hadis lainnya dalam bab ini disebutkan oleh Al-Hafidz At-Tirmidzi. Hadis berikutnya di situ, qala haddatsana Hannad qala haddatsana Abdah an Ubaidillah an Nafi' an Ibnu Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata al-mayyit 'urida 'alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi. Apabila mati seorang hamba, seorang mayit, dinampakkan bagi dia tempatnya di setiap pagi dan sore.
Fa in kana min ahli jannah, jika dia penghuni surga, fa min ahli jannah, maka dia adalah penghuni surga. Wa in kana min ahli nar, min ahli nar. Jika dia penghuni neraka, maka dia kelak di akhirat menjadi penghuni neraka. Tsumma yuqalu hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu yaumal qiyamah. Inilah tempatmu kelak terakhir di hari kiamat. Inilah tempatmu sampai kamu dibangkitkan sampai hari kiamat. Ini juga keadaan salah satu orang yang dalam kubur. Hadis ini, mayit sudah meninggal dunia, dikuburkan, dinampakkan setiap pagi dan sore. Ini tempatmu. Bagi yang dia adalah penghuni surga, semakin bertambah rasa rindunya dengan surga, berbunga-bunga hatinya. Udah cepetan ayo, ingin masuk surga. Kalau dia penghuni neraka, semakin tersiksa dia dengan ketakutan. Jangan sampai terjadi hari kiamat, nanti saya akan kembali ke api neraka. La taqumus saah, jangan sampai kiamat, jangan sampai kiamat, karena akan terjadi lebih buruk lagi. Jadi demikianlah keadaan mayit di dalam kuburnya. Jadi itu yang dibutuhkan oleh mereka, saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, keluarga kita itu doa dari yang masih hidup, mintakan ampunan, terutama kedua orang tua kita, kakek kita, nenek kita. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Doakan supaya diampuni. Kalau ada rezeki sedekah atas nama dia, ini sedekah untuk almarhum fulan, si fulan keluarga saya. Kalau ada rezeki dia belum umrah, umrahkan dia. Ini umrah untuk ibu saya, untuk bapak saya. Carikan orang yang saleh, orang yang baik untuk membadalkannya. Itu cara kita berbakti. Artinya kita jenguk dia. Istilahnya kalau ada di pesantren kita taruh, dia butuh ada orang yang menjenguk dia kan, supaya dia senang, kasih bekal, kasih ini. Karena meninggal dunia seperti itu. Jangan lupakan dia. Doakan dia dengan ampunan. Karena nanti juga kita akan meninggal dunia dan kita butuh hal seperti itu. Dari itu kita disuruh mendidik anak keturunan kita, disuruh kita beramal jariah. Kalau kita meninggal dunia nanti ada yang mengiringi kita, ada yang menjenguk kita. Nah, itulah tujuan hidup jemaah. Itu tujuan hidup orang beriman. Berbeda tentu dengan orang yang kafir. Dia nggak beriman dengan seperti ini. Kalau orang Nasrani, keimanannya itu pasti dijamin sama Yesus. Dia mau minum khamr, mau berzina, pede dia. Surga katanya. Surga dari mana? Mau enak-enak begitu? Dia kira Nabi Isa sebagai budaknya, menjamin dosa-dosa dia. Tidak ada seperti itu. Dan itu keyakinan yang sesat tentunya. Masing-masing manusia bertanggung jawab dengan perbuatan dirinya sendiri. Orang ateis juga begitu, dia enggak meyakini kehidupan setelah mati. Menurut dia ya hidup hanya begini seperti binatang, terlahir kemudian bersosialisasi dengan di dunia ini, ya sudah bersenang-senang saja. Mabda ideologi inilah brand yang merusak dunia. Karena harus diisi dengan senang-senang, tidak boleh ada aturan yang melarang, asalkan dia senang dan tidak mengganggu orang lain. Dari itu zina boleh, LGBT boleh, berjudi boleh, khamr boleh. Enggak ada yang dilarang sama mereka. Hidup hanya sekali kata dia. Jangan larang-larang. Hak asasinya dia. Karena nanti kalau sudah meninggal selesai. Begitu pemikiran. Semua gerak-gerik manusia ini jemaah di dunia ini bergantung dengan ideologi yang dia yakini. Ideologinya seperti itulah dia hidup. Ideologinya lurus, bagus, nah dialah orang-orang yang beruntung. Baik. Abu Isa berkata, "Hadza wa hadza haditsun hasanun sahih." Ini hadis yang hasan dan lagi sahih, Bukhari, Muslim. Nah, ini dia salah satu dalil ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan adanya azab kubur dan nikmat kubur adalah Sahih Bukhari dan Muslim, meskipun hadisnya ahad tapi sahih. Kemudian Al-Hafidz At-Tirmidzi berpindah ke bab lainnya. Bab ma jaa fi ajri man azza musabah. Bab membahas tentang pahala orang yang menjenguk
bertakziah kepada orang yang tertimpa musibah. Azza itu artinya takziah. Takziah itu artinya memberi support supaya dia yang tadi itu lemah menjadi kuat. Dan itu kalimat az itu sama dengan aziz, ain dan zai, artinya perkasa. Yani orang tertimpa musibah itu sedang lemah, keadaan fisiknya, keadaan jiwanya, butuh ada orang yang mensupport dia. Maka perbuatan mensupport dia itu disebut dengan takziah, itu memperkuat dia, memberi dia support. Maka berlaku kemudian takziah itu untuk orang yang meninggal, tertimpa musibah meninggal, semua musibah, tertimpa musibah kerugian, bangkrut usahanya, takziahi dia. Hibur dia butuh support dari kawannya, dari saudaranya sama muslim. Dan memang benar itulah psikologis manusia. Butuh ada yang mensupport dirinya. Baik itu keluarga, saudara maupun kawan. Bukan orang yang menjatuhkan mental. Kalau yang menjatuhkan mental itu bukan kawan namanya. Itu musuh berarti kan, menjerumuskan kawannya. Kawannya jatuh, syukurin katanya. Bukannya takziah, dia bilang syukurin. Nauzubillah min dzalik, dikasih takziah. Nah, pahalanya besar. Dan ini tentu hubungannya ada dengan masalah jenazah. Maksudnya di sini musibah yang besar, di antara musibah yang besar adalah kematian. Qala hadatsana Yusuf bin Isa, qala hadatsana Ali bin Asim, qala hadatsana wallahi Muhammad bin Suqah an Ibrahim an al-Aswad an Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Abdullah bin Mas'ud maksudnya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man azza musaban falahu mithlu ajri. Siapa saja yang mentakziahi orang yang kena musibah, bagi dia pahala seperti pahala orang yang kena musibah tersebut. Seperti pahala kesabaran orang yang ditimpa musibah tersebut. Ini fadail, keutamaan bagi orang yang menghibur saudaranya yang terkena musibah, mentakziahi dia, mensupport dia supaya dia kembali bersemangat. Ini tentu adalah perbuatan yang ringan tapi pahalanya besar. Ya, ini memberikan support kepada orang lain. Meskipun hadis ini diperbincangkan oleh ulama kesahihannya, tapi maknanya benar. Kita dianjurkan untuk bertakziah secara umum. Imam Abu Isa At-Tirmidzi menceritakan sedikit di situ kasat kusut yang terjadi dalam riwayat hadis ini. Itu ada rawi bernama Ali bin Asim. Ali bin Asim ini dikenal sebagai rawi yang saduq yukhti. Saduq yukhti, yakni derajatnya tidak sampai kepada pendusta. Dia saduq tapi sering salah dalam periwayatannya. Salah satu periwayatan yang menjadikan dirinya dicela adalah periwayatan hadis ini. Dicela kenapa? Karena hadisnya sebenarnya mauquf dari Abdullah bin Mas'ud. Dia riwayatkan sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya lebih jelas lagi, hadis ini sebenarnya berasal dari perkataan Abdullah bin Mas'ud. Tapi dia riwayat melalui jalur dirinya Ali bin Asim mengatakan bahwasanya hadis ini asalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dianggap kekeliruan fatal oleh para ulama di sisinya, di sisi para ulama. Ini salah Ali bin Asim. Sendirian dia mengatakan Nabi yang bersabda, padahal perkataan Abdullah bin Mas'ud. Jadi gitu Imam At-Tirmidzi mengatakan di bawah itu naqamu alaihi. Ulama hadis mencela Ali bin Asim gara-gara hadis ini, periwayatan hadis ini di situ dia keliru. Baik. Itu masalah hadis, masalah hadisiyah. Hadis berikutnya, babu ma jaa fi man mata yaumal jum'ah. Hadis membahas tentang orang yang mati pada hari Jumat. Nah, ini sering kita dengar ya, mati pada hari Jumat. Bunyi hadisnya bagaimana? Qala haddatsana Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi wa Abu Amir al-Qadi qala haddatsana Hisham bin Sa'ad an Sa'id bin Abi Hilal an Rabi'ah bin Yusuf an Rabi'ah bin Saif an Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yamutu yawmal jum'ati aw lailatal jum'ati illa waqahu Allah fitnatal qabri. Hadis dari Abdullah bin Amr
Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah akan jaga dia, lindungi dia dari fitnah kubur. Nah, ini hadis sekarang dibahas masalah derajatnya. Ada kasat kusut di situ. Masalah derajat hadis ini berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan hadisnya dhaif. Ada yang mengatakan hadisnya hasan dengan digabungkan seluruh jalur-jalurnya. Tapi untuk diketahui di sini, menurut Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari, bahwasanya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengisyaratkan hadis ini dhaif di sisi beliau. Dari itu dalam penulisan bab Sahih Bukhari, Imam Bukhari menulis judul kitab Babu Al-Maut Yaumal Itsnain. Bab kematian pada hari Senin. Keutamaan mati pada hari Senin, bukan pada hari Jumat. Ibnu Hajar mengomentari di sisi Imam Bukhari, keutamaan mati pada hari Jumat itu hadis yang dhaif. Dari itu dia menonjolkan hari Senin. Siapa yang meninggal di hari Senin? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau betul memang hari Jumat itu adalah dan malam Jumat hari keutamaan untuk meninggal dunia, harusnya Nabi dipilihkan oleh Allah yang terbaik meninggal hari Jumat dan malam Jumat. Tapi faktanya Nabi meninggal apa? Hari Senin. Ini pertanyaan besar kan begitu? Pertanyaan besar. Seharusnya mendapatkan keutamaan itu adalah yang paling mulia, yang paling layak itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara kematian itu bukan pilihan kita. La ikhtiyara lana, tidak ada pilihan bagi kita. Tidak ada di antara kita yang bisa memastikan saya maunya mati tanggal sekian, hari sekian, kliwon-kliwon, enggak ada. Enggak ada yang tahu. Nah, dari sisi itu kemudian ulama banyak yang mengatakan hadis ini dhaif. Nah, ulama yang mengatakan sahih, mereka diberondong oleh pertanyaan. Pertanyaan yang tadi itu, bagaimana Anda mengatakan itu keutamaan padahal waktu mati tidak bisa ditentukan? Bagaimana cara meraihnya? Di mana bentuk keterlibatan seseorang untuk bisa meraih mati di hari Jumat? Tidak bisa dijawab. Tidak ada jawaban pastinya. Bisa saja bajingan yang mati di hari Jumat kan begitu. Orang yang paling korup mati di hari Jumat. Raja narkoba ada yang mati di hari Jumat. Ini muskil, jadi masalah. Seperti itu. Mereka menjawab tentunya karena sudah terlanjur mengatakan hadisnya sahih, mau tidak mau harus jawab pertanyaan ini. Mereka cari berusaha jawabannya. Apa jawabannya? Mereka mengatakan bisa menjadi penyebab dengan cara, maksudnya ada unsur keterlibatan di situ, mungkin dengan cara berniat dan berdoa. Saya Allah matikan saya di hari Jumat. Sehingga meskipun tidak mati di hari Jumat, tercatat mati di hari Jumat. Tapi ini jawaban terlalu dibuat-buat kan berarti. Karena hadis ini sudah jelas mengatakan mati pada hari Jumat. Dia jawabannya yang tadi hanya terkait dengan niat. Orang berniat sama dengan orang yang mati syahid. Orang kalau sudah berdoa ingin mati syahid, meskipun mati di ranjangnya, dicatat sebagai syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak cocok kalau dihubungkan dengan ini, karena jihad itu bisa diusahakan. Ada pilihan manusia di situ, mau jihad atau tidak. Jadi demikian. Ya, tayyib. Ini salah satu masalah yang ada di hari Jumat. Yang kemarin itu kemudian ada masalah baca Al-Kahfi di hari Jumat. Itu hadisnya sahih. Hanya sebagian asatidz itu tergesa-gesa. Dia mengatakan hadisnya dhaif. Itu ulama terdahulu tidak ada yang menilainya dhaif. Imam Syafi'i, imam lainnya, Imam Ahmad bin Hanbal mengamalkannya. Bahwasanya hadisnya tersebut sahih, bisa diamalkan. Sudah jelas keutamaannya. Bahkan ulama-ulama ilal, ulama hadis tidak ada yang terang-terang mengatakan dhaif. Yang ada malah mengatakan shawab. Riwayat mauquf itu sahih, benar. Artinya menjadi rekomendasi secara menyeluruh hadisnya itu lurus, sahih. Baik.
Dari itu jangan berhenti jemaah baca surat Al-Kahfi di hari Jumat hanya gara-gara dengar fatwa. Baca. Sunnah kan? Sunnah kan baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat atau malam Jumat. Baik. Hadis berikutnya mudah-mudahan bisa habis nih bab ini. Ini terakhir bab jenazah. Kemudian bab berikutnya kitabun nikah. Bab ma jaa fi ta'jilil janazah. Bab membahas tentang menyegerakan jenazah. Menyegerakan jenazah. Silakan azan dulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ma jaa fi ta'jilil janazah. Bab membahas tentang menyegerakan pengurusan jenazah. Qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Abdullah bin Wahab an Sa'id bin Abdullah al-Juhani an Muhammad bin Umar bin Ali bin Abi Talib an abihi an Ali bin Abi Talib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya Ali. Ini Rasulullah SAW bersabda kepada Ali bin Abi Talib, ya Ali, thalathun la tuakhirha. Ada 3 perkara yang jangan kamu undur. Jangan kamu undur waktunya. As-salatu idza anat. Salat kalau sudah datang waktunya. Jangan dimundur-mundurkan. Jangan dirubah-rubah. Segera kerjakan. As-salatu idza anat. Wal janazatu idza hadarat. Jenazah kalau sudah dihadirkan. Kalau sudah siap segera solati dia, segera bawa dia jenazahnya ke kubur kecuali ada uzur syar'i yang menghalanginya. Wal ayyimu idza wajadta laha kuf'an. Dan ayyim. Yani al-ayyim itu jama' dari kalimat al-ayama, mufradnya ayyim, jamaknya ayama. Dalam Al-Quran disebutkan wa ankihul ayami minkum, ayama minkum, dan nikahilah ayama, ini perempuan-perempuan gadis maupun tidak gadis yang dia single, tidak punya suami. Idza wajadta laha kuf'an. Kalau jika kamu temukan pasangan yang sekufu dengan dia, segera nikahkan, jangan tunda-tunda. Tapi syaratnya di sini kalau ada yang sekufu, menunjukkan bahwasanya menikah bukan segala-galanya. Kalau memang tidak sekufu, ya jangan dipaksakan. Yang terjadi nanti justru musibah. Baru seminggu, 2 minggu, akhirnya pisah. Lebih parah lagi akibatnya. Dan masalah kufu dalam syariat Islam dibahas dalam fikih. Dibahas oleh mereka. Orang Arab tidak sekufu dengan orang yang tidak Arab. Yang keluarga syarif tidak sekufu dengan yang bukan syarif. Semua ada. Yang kaya tidak sekufu dengan yang tidak kaya. Ya, ini bahasan ini dibahas oleh ulama dalam kitab-kitab fikih, tujuannya untuk menjaga keutuhan keluarga dan rumah tangga. Jadi tidak ada ceritanya itu dalam fakta tukang kebun menikah sama permaisuri, tidak ada. Itu hanya cerita saja dalam film-film. Cinderella sama siapa itu namanya? Tidak ada, itu hayalan saja. Hayalan saja itu. Bang bakso nikah sama anak DPR misalnya, itu mungkin, masih mungkin. Tapi disuruh yang sekufu. Manfaatnya apa? Supaya rumah tangga itu langgeng ke depan, bagus ke depan, melahirkan keturunan yang soleh, yang solehah. Nah, dalam masalah ini yang sudah sepuh seperti antum dan mau sepuh seperti saya udah paham, mengerti. Yang muda-muda gelap matanya, gak ngerti dia. Maunya yang lebih tinggi dari dirinya, dia gak lihat dirinya. Sekarang kan banyak ikhwan itu kalau ngirim surat, ingin menikahi perempuan, yakni spek yang diinginkan itu di luar nalar. Yang seandainya kita sebagai perantara mau juga begitu. Ini musibah itu ikhwan sekarang, anak muda sekarang.
Ini akibat dari ya tadi itu. Film, cerita, melihat yang perempuan yang cantik, dia standarkan dengan itu ya enggak bisa. Jadi itu kasihan banyak anak kaum muslimin yang solehah, yang menjaga dirinya, menjaga auratnya, mereka menutup dirinya, mereka bercadar. Tidak ada yang datang melamar. Laki-lakinya sudah rusak matanya, yang diingin lamar itu SPG. Ribuan kali kita kasih hadis. Fadhfar bidzatid din, pilih agama. Enggak Ustaz katanya. Maunya yang kayak gitu. Akhirnya terjadi. Beberapa hari lalu datang tuh seorang laki-laki, saya nggak kenal orangnya tapi ngakunya kenal. Saya kenal antum Ustaz. Ya sudah kalau gitu, saya nggak kenal antum, enggak apa-apa, datang ke rumah. Curhat masalah keluarganya. Cantik istri saya Pak Ustaz, orang India katanya. Ya sudah, saya percaya. Tapi masalah. Baru 3 bulan menikah udah masalah. Bawaan Indianya datang, ngamuk. Kalau marah ngamuk. Mukul suami, ngomel. Ya begitulah risiko kalau ingin cantik, saya bilang. Enggak sekufu orang Indonesia dengan orang India tabiatnya. Itu contoh. Ini faedah dari idza wajadta laha kuf'an. Dari itu kemudian perempuan-perempuan yang ada darahnya kepada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dinikahi dengan laki-laki yang tidak memiliki darah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habaib dengan syarifah, kayak begitu di Indonesia kan? Itu benar, jangan disalahkan, memang begitu. Sekufu dia. Meskipun kalau dia mau ya boleh saja. Kalau dia mau. Tapi itu yang dijaga. Itu tradisi yang tidak menyelisihi syariat Islam. Kalau di Jawa ada nggak itu? Raden sama ada? Udah nggak ada dulu mungkin ya. Raden sama Nyai Mas kayak begitu. Gus bareng dengan Nyai Mas, itu menikahnya seperti itu. Mungkin di sebagian tempat masih ada di Indonesia. Maksud saya itu tradisi yang tidaklah buruk. Tidak boleh dicela. Jadi demi kemaslahatan, kemaslahatan. Taib jemaah. Tapi intinya hadis ini adalah Imam Tirmidzi ingin menekankan wal janazatu idza hadarat, dan dulu pernah kita bahas masalah ini di hadis-hadis sebelumnya. Bab berikutnya babun akhar fi fadli ta'ziyah. Bab lainnya membahas tentang keutamaan ta'ziyah. Ini harusnya didatangkan hadis ini tadi berurutan dengan sebelumnya, tapi dilompati oleh beliau, diletakkan di hadis setelahnya. Qala haddatsana Muhammad bin Hatim al-Mu'addib, qala haddatsana Yunus bin Muhammad, qala haddatsatna Ummul Aswad an Munyata binti Ubaid ibni Abi Barzah an jaddiha an Abi Barzah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man azza thakla kusiya burdan fil jannah. Ini Nabi SAW bersabda, siapa saja yang mentakziahi, menziarah, memberi support kepada perempuan yang thakla. Thakla itu istilah atau nama untuk perempuan yang ditinggal mati sama anaknya. Disebut dengan thakla. Keadaan yang sangat berat, seorang ibu ditinggal mati oleh anaknya, pasti sedih sekali dia, merasa hancur remuk dirinya, butuh support. Maka datang keutamaan kusiya burdan fil jannah. Siapa saja yang mentakziahi dia, menghibur dia, maka diselimuti kelak dengan burd di surga. Ini dengan selimut di surga, dengan apa namanya? Dengan pahala yang besar di surga. Tapi ini hadis tidak qawi, tidak kuat, tapi karena masalah keutamaan dibiarkan saja oleh Al-Hafidz At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Hadis berikutnya jemaah, bab ma jaa fi raf'il yadain 'alal janazah. Bab membahas tentang mengangkat kedua tangan ketika sholat jenazah. Ini bahasannya agak panjang. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga Allah mudahkan. Ini pembahasan tentang kalau sholat jenazah, apakah kita angkat tangan atau tidak ketika takbir. Ini dulu belum sempat kita bahas ketika bahasan bab-bab sholat jenazah. Ternyata bahasannya ada di belakang sekali oleh Al-Hafidz At-Tirmidzi. Harusnya diletakkan di situ berbarengan supaya mudah diketahui. Tapi tidak ada karya cipta manusia yang sempurna. Begitulah. Pasti ada yang kurang. Itulah manusia, tempat lupa dan salah. Di sini bahasannya berikutnya adalah tentang bagaimana mengangkat kedua tangan ketika sholat jenazah.
Apakah ketika pertama saja ataukah setiap takbir saja? Insyaallah taala kita bahas di majelis berikutnya. Ada waktu, ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan jemaah. Nah. Nah, sudah jelas diazab di kubur. Untuk apa dihisab lagi di akhirat? Yang dikubur itu hanya sebagian amalan saja. Disiksa berdasarkan sebagian amalan. Dari itu ada hadis penyebab siksa kubur itu adalah kencing dan namimah. Kalau dia penghuni neraka nanti dia dihisab di hari kiamat, dihitung semuanya lagi, yang lebih berat lagi. Itu di hadis ini disebutkan tadi yang diuji itu adalah tentang syahadatain. Nanti yang lain menyusul dihisab lagi. Itu muqaddimahnya. Nah, dihisab dari kiamat untuk lebih rinci lagi, dia akan mendapatkan azab dan siksa kalau dia kafir. Azaban fawqal azab, siksa di atas siksa. Dosa kekafiran azabnya ada. Orang kafir berzina, tambahan azab lagi. Kalau dia makan riba, tambahan azab lagi. Kalau dia tidak sholat, ditambah lagi azabnya. Tapi azab yang menjadi modal utama, kekafirannya tetap ada. Itu azaban fawqal azab. Sebaliknya orang beriman, pahala dia beriman, diberikan pahala. Dia sholat, dapat pahala baru. Dia puasa, dapat pahala baru. Di atas modal pahala sebelumnya itu keimanan. Jadi itu hikmahnya barangkali. Nah, wallahu a'lam. Wallahu taala a'lam. Kenapa? Membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat atau malam Jumat sunnah, hukumnya keutamaannya di hadis bahwasanya di pekan itu diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pekan berikutnya. Ada banyak keutamaan dalam hadis, di antaranya usima minad dajjal, dijauhi dari fitnah dajjal. Itu keutamaan bagi yang membacanya. Naam. Maksudnya apa ajanya itu apa? Keistimewaan surat Al-Kahfi isinya maksudnya, sehingga ada keutamaan. Fadilahnya itu jika dibaca surat Al-Kahfi, Allah memberikan cahaya bagi orang yang membacanya di antara pekan yang dia baca. Sekarang kita baca di malam surat Al-Kahfi, diberikan cahaya, jaminan cahaya itu supaya kita lurus di pekan itu, tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaannya. Jadi keutamaan yang luar biasa sebenarnya bagi orang yang memahami, bagi kita yang ingin mendapatkan terus keutamaan ibadah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini keutamaannya bukan keutamaan materi ya. Sebagian kita itu kan senang dengan amalan kalau ada keutamaan materi. Anda ingin bangun rumah, baca selawat ini. Anda ingin kaya, baca ini. Nah, surat Kahfi tidak begitu keutamaannya. Dia keutamaannya lebih mengarah kepada peningkatan keimanan. Dan itu yang paling berharga untuk kita kan. Semakin meningkat keimanan kita, semakin terjaga kita dari fitnah dan dijamin oleh Allah dengan cahayanya. Sama seperti salat subuh. Barang siapa yang salat subuh di hari itu, fahuwa fi dhimmatillah, dia berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dijamin di hari itu dia insyaallah diberikan hidayah, diberikan petunjuk. Itu Pak tentang keutamaan suratul Kahfi dibaca di hari Jumat atau malam Jumat. Jadi siapa yang mau tanya? Antum mau nanya? Enggak terakhir iya Mak ya, sabar dikit. Nah. Sudah kedung tadi beliau angkat tangan, mohon maaf. Nah. Masalah azab kubur sama nikmat kubur itu kan dirasakan oleh ruh dan jasadnya. Nah. Ya.
jasadnya yang di alam kubur. Begitu tadi. Iya. Soalnya yang saya pahami kan jasad, kalau jasadnya yang sekarang kita ada itu di kuburan itu ya bisa aja kan, kalau di kuburan mungkin iya ya dihimpit tanah segala macam bisa, tapi kan ada juga yang meninggal tenggelam, dimakan binatang buas, atau dia dibakar, orang itu paham, itu dibahas juga oleh ulama. Ketika membahas masalah azab kubur, yang diazab apakah roh ataukah jasad? Yang rajih menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah kedua-duanya, roh dan jasad. Dari itu pula ada keutamaan bagi orang-orang yang mendapat nikmat jasadnya utuh. Seperti muadzin. Muadzin yang istiqamah, salah satu keutamaannya jasadnya utuh. Kalau diikhlas tapi ya. Kalau diikhlas karena Allah Ta'ala. Muadzin itu berat jamaah. 5 kali sehari. Antum harus standby waktu di situ. Bertahun-tahun, berat. Kalau sekali 2 kali mah gampang. Bertahun-tahun, 5 kali sehari. Belum tentu antum bisa. Tanpa digaji loh itu. Berat, tidak mudah. Itu keutamaannya besar, luar biasa. Penghafal Al-Quran yang ikhlas karena Allah, dijaga. Jasadnya utuh. Menghafal Al-Quran, mujahid fisabilillah, utuh, itu menunjukkan bahwasanya nikmat dan azab itu terletak pada jasad. Tinggal menjawab bagaimana dengan kasus kalau dia mati tenggelam, terbakar, hancur, bagaimana? Wallahu a'lam. Allah Maha Kuasa mengembalikan dia ke dalam tanah. Tidak ada yang mencegah hal itu. Intinya adalah siksa itu ada. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini jemaah. Naktafi bihadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.